Cek cek. Ya bos, lanjut yang tadi. Sebentar. Cek cek cek. Oke. Lanjut yang tadi. Yang kemarin maksudnya. eh Saran saya, semua aset yang ada saat ini karena sudah berjalan mungkin ya, itu di dicatat dulu. Mungkin ada beberapa aset yang udah ada sebelumnya. Contoh ada BCA, terus ada di USDT, beberapa mungkin Binance IDR, Binance USD juga. Atau saya ini semuanya dicatat, semuanya aset yang ada saat ini. Nah, contoh di BCA ada 300 juta. Terus di Mandiri ada 200 juta. Dia 20 aja, hanya sebagai contoh. Di BRI juga sama. Lalu di OKEX juga contoh ada 300 lah, 300 USD 300 USDT. Saya kasih contoh sama aja semuanya. Lalu di Binance IDR contoh ada 600.000. Di Binance USD ada 100. Di Doge ada 3.000 Doge. 3.000. Kayak gitu ya, contoh. Tapi pasti ngentry-nya satu-satu, cuman ini karena biar cepet jadi disatuin. Ini dianggap sebagai modal yang awal itu, ataupun kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi lebih baik dijadiin modal. Jadi karena ini input awal-awal, nanti akan ada selisih antara total aset dengan modal gitu loh. Jadi kelihatan kalau sepertinya ada miss gitu, ada miskalkulasi, nanti akan kelihatan gitu loh. Nah, di sini ada selisih kan. Nah, nanti selisihnya ini akan kelihatan perbandingannya antara total aset, modal dengan margin harian. Nanti akan kelihatan di situ. Nah, lalu untuk yang IDR, ini tanpa harus nulis rate, itu akan keluar angkanya. Untuk Binance IDR itu rate-nya mungkin 1 ya. 1 karena 1:1 kan. Jadi ditulisnya 1 sesuai dengan rate-nya. Nah, jadi akan keluar 600.000 sama, ya kan? Nah, lalu untuk USDT mungkin rate ini dipukul rata aja ya, biar gampang. Contoh di 15.000. Jadi semua aset yang ada saat ini dikalkulasikan kira-kira rate rata-ratanya ada di berapa gitu ya. Binance USD juga sama. Kalau Doge teh harganya berapa Doge? Doge teh harganya teh contoh lah 10.000 lah. 10.000 gitu. Ya, 10.000 lah. Hanya untuk contoh saja. Nah, ini setiap koin masuk harus disetor ke gudang koin. Nah, cara setornya itu tinggal, karena ini semuanya 15.000, yang ini 15.000 10.
rata-rata USDT 15.000, ambil gampangnya aja. Gudang koin 15.000 USDT semuanya saya setor di sini. Mana BT, Binance IDR 1, Binance USD 15.000. Sini saya masukin di paste yang ini tadi Blur Doge itu 10.000 gitu. 10.000, terus yang ini 1 ya. Yang Binance IDR, oke. Fix ya. Bener ini 15.000 Binance USD ya, bener gitulah. Oh ini ini nggak ada coy, ini juga nggak ada, ini belum ada contoh ya, baru satu ini aja, yang ini di reset ini. Nah, posisi awal adalah seperti ini ya. Nah, posisi awal seperti ini. Posisi awal seperti ini artinya aset modal masuk itu modal, jadi si akun modal, dompet modal itu keluarlah 365 juta, masuk ke akun-akun ini, anggapannya seperti itu. Ini kalau dijumlah juga akan sama 365.100 ya, sama dengan ini dan ini. Nah, ini adalah entrian awal gitu ya. Nah, entrian awal. Nah, lalulah berjalanlah gitu lah, berjalan transaksi gitu kan, transaksi banyak ya, transaksi transaksinya tuh contoh P2P gitu ya, transaksi P2P, pembelian, aduh banyak banget ini pasti nih. Bentar ya, contoh saja untuk P2P OKX ya, pembelian contoh 600, terima USDT OKX, akun transfer, akun keluar itu dari contoh ada BCA ya kan. Nah, lalu rate-nya itu 10 lagi 15.121 contoh. Transfer sekian. Nah, ini harus disetor ke setiap ada koin masuk harus ditransfer ke gudang koin. Berarti ini contoh OKX. Ini OKX, diklik aja OKX ini di atas OKX. Nah, langsung ke gudang, shortcutnya masuk ke gudang. Jadi biar lebih gampang. Nah, jadi tersetorlah 600 USDT ini ke gudang gitu ya. Nah, terus ini 600 ini contoh dia pengen ditransfer ke Binance untuk dijual gitu, karena market di sini sepi contoh gitu kan. Tinggal pindahin aja dari dana, mana dana bentar. Oh iya, ini market OKX contoh, ada lagi lah pembelian lah ya, pembelian di OKX contoh ada 200 contoh lagi ada pembelian, biar agak banyak kan gitulah.
Di sini 15 rate-nya beda-beda, contoh ya 141. Di sini ada 15 10001. Di situ ada rate-nya 15 201. Contoh. Nah, ini rate semua rate ini harus disetor ke gudang seperti biasa. Masukin aja ke sini ke OKX juga, dan akan masuk ke dalam gudang OKX. Nah, semua penjualan ini ingin ditransfer ke ingin ditransfer ke Binance contoh. Berarti di OKX saat ini ada saldo 1.500 USDT ya kan? 1.500 USDT. Nah, karena saat perpindahan koin itu biar nggak ribet, jadi harus di average, dirata-ratakan semuanya. Si koin ini kan ada banyak ragam rate-nya gitu kan. Jadi kan harus dirata-ratain gitu kan, Bos. Nah, di sini sudah ada rata-ratanya, nominal rata-ratanya gitu kan. Nah, jadi caranya ibaratnya konversi gitu ya, konversi beberapa rate ke dalam satu rate. Ibaratnya ngawadahan jagong anu beda-beda hargana diwadahkan karena hiji karung gitu ya. Nah, sediain karungnya di sini satu, contoh di paling bawah lah ya. Nah, ini adalah rate rata-ratanya gitu kan. Sediain karung di sini. Bukan otomatis, tapi maksudnya tuh secara logika yang ini harus pindah ke dalam sini gitu kan, untuk mengkonversi rate yang macam-macam, yang pabalatak ya, yang banyak ini harus dikonversi ke dalam satu, yaitu rate rata-ratanya gitu ya kan. Nah, caranya kumaha gitu kan, pertanyaan nanti carana kumaha, carana ngasupkeun koin anu rate macam-macam iya karena satu rate average gitulah, karena satu rate rata-rata gitu. Caranya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini sisa koin ini di copy. Ini harus diperhatikan sekali. Ini di copy sisa koin ini, dipaste ini terpaksa harus manual ya, Bos. Dipaste di sini. Ini sisa koin ini. Akun keluar, berarti akun keluar teh OKX oge kan? OKX. Akun keluar OKX, terima juga OKX gitu kan. Jadi kayak gitu. Masih ada di dalam satu exchange gitu ya. Tapi ini hanya proses penggantian rate gitu ya, dari rate yang banyak tadi yang bermacam-macam diubah, dikonvert ke dalam satu rate rata-rata gitu ya. Nah, ini dianggapnya sebagai jenis transaksi pindah koin, tapi pindahnya tuh dari OKX ke OKX lagi gitu. Nah, ini rate jual beli ini masukin rate yang tadi, rate telombong ini, rate karung yang tadi disediain buat nampung si koin-koin yang banyak tadi gitu ya. Nih, paste aja semuanya. Nah, sedangkan stok itu ngopi yang ini, Bos. Nah, yang ini di copy. Ini harus benar-benar paham ya konsepnya kayak gitu. Dan ini sama juga, jadi sebelum transfer koin dari OKX ke Binance itu harus dirata-ratain dulu gitu ya, harus dirata-ratakan gitu ya.
harus dirata-ratakan, harus dikonvert ke dalam satu rate, yaitu rate rata-rata. Nah ini caranya gitu. Ini saya kasih keterangan cara convert convert banyak rate ke satu rate rata-rata. Jadi nggak bisa langsung ini rata-rata langsung dipukul langsung dikeluarin kayak gitu, nggak bisa gitu. Nanti hitungannya bakal ngaco gitu ya. Nah, di Kudang akan sebentar.